Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di webinar review dan proyeksi Indonesia pasca COVID-19. Terima kasih untuk yang terhormat, terima kasih untuk para pembicara, Prof. Muhadjir, Prof. Joko Santoso, Dr. Salomo, dan Dr. Agus Wirantata. Pada sore hari ini kita akan membahas webinar mengenai review dan proyeksi Indonesia pasca COVID-19. Mungkin bisa dilihat di ini ya, di layar, saya share posternya. Ini nanti kita akan membahas secara paralel akan membahas soal bagaimana COVID-19 dan inovasi sebagai ideologi global yang akan disampaikan oleh Profesor Muhadjir Darwin. Lalu akan secara paralel dilanjutkan oleh penjelasan Profesor Dr. Joko Santoso mengenai Quo Vadis kepemimpinan pasca COVID-19. Lalu akan dilanjutkan oleh Dr. Salomo mengenai merajut ekonomi, bagaimana ekonomi pasca COVID-19 ini didefinisikan. Lalu yang terakhir oleh Dr. Agus Wirantata tentang gap policy dan inovasi kebijakan publik pasca COVID-19. Nanti sesinya akan 15 menit, jadi setiap pembicara narasumber akan menyampaikan 15 menit dan kita akan diskusi selama 50 menit. Jadi selesai jam 17.15. Untuk rules-nya mungkin video tidak apa-apa, tapi untuk mic mohon untuk di-mute. Nanti saya akan memberikan announcement juga di chat untuk mute selama narasumber menyampaikan. Nanti ketika tanya jawab bisa unmute gitu ya. Jadi saya atur flow-nya bagaimana. Sama dua penanya. Nanti untuk koneksi yang tidak terlalu baik bisa bertanya melalui chat juga. Begitu. Untuk pertama mungkin Prof. Joko mungkin ya. Aji, Gimana? diperkenalkan juga siapa beliau-beliaunya itu secara singkat aja ya. Ya, Prof. Muhadjir Darwin sebagai kepala program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Publik UGM yang sebagai penyelenggara webinar ini. Lalu Prof. Joko Santoso sebagai penulis buku dan pembelajar kepemimpinan. Beliau ini dulu salah satu petinggi di Bangkir ya, Bangkir senior dan pengalamannya sangat banyak di bidang Bangkir. Lalu ada Pak Dr. Salomo, beliau sebagai pemerhati kebijakan publik dan juga konsultan di SRD dan Co-Legal and Strategic Policy. Lalu ada Dr. Agus Wirantata sebagai sekretaris Prodi ya, dan juga peneliti senior di BSKK UGM. Gitu. Mungkin kita mulai ya diskusinya. Prof. Joko, standby Prof. Saya unmute dulu. Sudah dilihat, beliau sudah selesai belum tuh? Ya, Prof. Joko. Ya. Lulu. Sebentar. Mas Aji, kalau saya mulai, tolong dimasukkan ke ini. Ya, sebentar. Ditayangkan bahan bahasa. Ya. Mas Bambang Setiawan, apa kabar? Prof. Joko, waktu dan tempat dipersilakan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, saya sebetulnya kedua, tapi mendapat giliran pertama untuk membahas mengenai akibat dari COVID-19 dalam kaitan dengan leadership. Judul saya bahasa Latin Quo Vadis. Quo Vadis itu mau kemana? Ya, next Mas. Ayo Mas. Nah, baiklah, kalau kita lihat bahwa yang namanya COVID ini nggak usah saya jelaskan, kita sudah memahami bahwa simptomnya bagaimana, batuk lah yang nggak bisa, panasnya tinggi, dan juga dikatakan apa yang harus dilakukan ada 8 hal, yang tidak boleh ada 5 hal, tidak boleh ada UT muka dan lain-lain. Apa yang menarik di sini adalah
terinfeksi di seluruh dunia mencapai 4.170.000. Yang sembuh 1.470.000, yang meninggal 220.000. Bagaimana Indonesia? Indonesia itu dari 212 negara, dia termasuk urutan ke-36. Per kemarin, tanggal 11 Mei, kasus infeksinya 14.265. Lalu yang meninggal 991 dan yang sembuh 2.881, 20%. Rasa hormat saya sampaikan kepada seluruh dokter, perawat, bahkan cleaning service di rumah sakit yang berjuang mati-matian. Apa akibatnya terhadap ekonomi Indonesia pada waktu itu? Saya melihat dari indeks, ya, dan Mas Bambang Setiawan dari sebagai bankir, tolong dibetulkan data saya nanti. Menurut indeks, 70% kegiatan ekonomi di daerah yang menerapkan PSBB terhenti. 40 juta orang golongan rentan miskin akan masuk kategori miskin. Angka pengangguran terbuka sebesar 7 juta orang. Next. Sebenarnya apa yang terjadi hari ini sudah pernah terjadi 11 abad yang lalu pada abad ke-9. Seorang ahli obat hebat dalam kejayaan Islam dulu adalah Ibn Sina. Beliau menyadari sulit bagi publik untuk berurusan dengan virus yang tidak mereka lihat. Semua penyakit menular disebabkan oleh kainat dakikoh, mikroorganisme. Bisa menempel di mana saja, di baju dan lain-lain. Persis sekarang. Jadi kalau orang bahasa Perancis bilang, ya tadi oleh histoire serepet, sejarah berulang. Bagaimana mengatasinya? Itu juga ada yang namanya isolasi, tapi dulu 40 hari. Al-arba'in niat, 40 hari. Tapi sekarang 14 hari. Harus pakai pakaian baru, dan tidak usah takut, katanya beliau. Benar. Ahli psikologi sekarang juga bilang, jangan takut. Takut itu secara signifikan melemahkan imunitas. Delusi, khawatir, was-was, tidak boleh. Karena ketakutan, khawatir itu separuh penyakit, ketenangan adalah separuh pengobatan, kesabaran adalah kesembuhan. Selanjutnya juga Ibn Sina mengatakan hindarilah kerumunan. Hindari kerumunan. Dan para medik dokter itu diwajibkan membersihkan hidungnya dengan cuka, yang sekarang kita pakai alkohol. Nah sekarang kita mengadakan isolasi hanya 14 hari. Next. Apa akibatnya? Dalam situasi ini, begini, biasanya perubahan itu makan waktu antara kira-kira ya 5 tahun. Kita dipaksa oleh COVID ini berubah antara 2 sampai 4 bulan. Akibatnya apa? Sesuatu yang sebelumnya itu hal yang lama akan berubah. Apa reaksi manusia sekarang? Seperti kita ini. Ya, ada 2 kelompok. Menolak, menerima. Denial, ya, mengingkari, dan resisten, menolak. Atau kita komit terhadap perubahan dan exploration, what has to be done. Sehingga kita bergerak memulai sesuatu yang baru. Mau, tidak mau. Apa itu? Perhatikan baik-baik bahwa saat ini terjadi perubahan dari behaviors consumers. Next. Apa yang dikenal dengan the 4 consumer mega shift. Perubahan. Ya. Pertama itu karena tinggal di rumah. Di rumah, yang dulu nggak pernah di rumah. Apa akibatnya terhadap teori Abraham Maslow yang dicanangkan tahun 1940-an? Maslow mengenal beberapa jajaran peningkatan. Pertama, orang itu memperhatikan kebutuhan dasar. Kalau orang Jawa bilang sandang, pangan, papan. Penuhi itu dulu. Setelah itu dia meningkat. Kalau dalam bahasa ilmiahnya psychological needs, dia meningkat menjadi safety and what we call security needs. Naik lagi social needs untuk kumpul-kumpul. Naik lagi diakui esteem. Dan terakhir dia sudah selesai dengan dirinya self actualization. Piramid ini sekarang diobrak-abrik oleh COVID, dibanting ke bawah. Anda mungkin seorang marskal,
Saya seorang dulu mantan dirut. Ada jenderal. Sekarang dibanting ke bawah. Jebrek. Urusi badanmu dulu lagi. Bahkan, prihatin kita diajari cuci tangan. Ini kejadian. Berikutnya apa? Kita go virtual. Tidak ketemu kayak sekarang ini loh, kita ini virtual, tapi bisa ketemu virtual. Apa-apa hubungannya adalah kita tidak dengan fisik. Menggunakan teknologi tinggi. Mereka seperti seumur-umur saya sudah hampir 80 ini, tidak mengikuti teknologi ketinggalan. Nggak bisa komunikasi loh. Nah, berikutnya apa? Society berubah. Dengan modernisasi cenderung orang untuk individualis. Egosentris. Sekarang tidak. Pukulan ini menyebabkan orang sadar diri bahwa harus saling membantu, kebersamaan, empati, solidaritas sosial. Beberapa pengusaha besar menyumbangkan puluhan miliar yang saya kenal mereka. Anak kecil-kecil mecah celengan untuk nyumbang ke rumah sakit. Kita ngumpulkan untuk menyumbang ke orang yang tidak makan. Inilah perubahannya. The fourth consumer mega shift behavior. Apa potensi yang terjadi? Online shopping nanti kan lebih luas, nggak seperti sekarang. Ya, dalam kaitan berhubungan dengan makan, food deliveries, kita dulu sangat indulgence, membeli untuk membeli, jadi kenikmatan saja. Enggak, karena tahu ini terbatas, kita makan untuk utility. Kontak freestyle berubah, yang dulunya kita ketemu cik to cik, ambung-ambungan, rangkul-rangkulan, sekarang nggak bisa. Karena caranya orang Jepang dan Thailand, nyembah jarak jauh. Bahkan muncullah sekarang apa yang disebut dengan the Zoom generation. Oh iya, cucu-cucu kita sekarang udah mulai Zoom. Halal, Iban menjadi mainstream. Traveling diperhatikan. Next. Akibatnya terhadap yang berkaitan dengan stay at home tadi, kebiasaannya di rumah gimana? Menurut research dari MMA Survey, itu menarik sekali. Ternyata kalau Anda lihat di layar, itu nonton TV di rumah 54% tertinggi. Nah, saya juga langganan Netflix, dan nggak pernah nonton tuh. Memang benar, 12%. Baca buku cuma 18%. Ibu-ibu banyak yang berkebun, bersih-bersih, 42%. Ya, ada yang sekarang ada waktu menghabiskan dengan orang tuanya 46%. Inilah ini menyebabkan kejadian seperti ini. Next. Apa yang terjadi dengan dunia usaha Indonesia? Sangat menarik. Anda lihat di paparan ini. Apa yang meningkat? Qualities and cosmetics. Bicara mengenai properti, saya kasih dengan teman-teman saya, turun 54%. Otomobil turun 50%. Produk industri turun 15%. Tapi household naik. Food and beverage naik. Nah, ini menarik. Kalau kita lihat year 4 kategori produk tumbuh signifikan. Apa? Hand sanitizer. Kan? Kembali ke Mesro apa namanya itu? Bapak bersihkan tangan. Sabun tangan cair naik 28%. Antiseptik cair naik 28%. Bahkan tisu basah naik. Ini semuanya naik. Next. Lalu apa? Kalau akibatnya ada perilaku kepemimpinan, saya tidak berasumsi mengajari kerja. Saya berasumsi mari bersama-sama kita ini persoalan. Apakah Anda sebagai pemimpin menganggap kejadian ini biasa saja? Perubahan itu tetap dalam sikap gaya kepemimpinan sama, monggo silakan Anda ada ketinggalan. Atau Anda menyesuaikan diri agar dapat lebih cepat berhasil dan lebih cepat menyesuaikan. Nah, bagaimana perubahan ini? Next. Saya berpengalaman 50 tahun dalam 2 lembaga besar. Secara militer saya pernah memimpin
4 divisi tambah 2 batalion bantuan mulai Nairobi sampai New York. Saya memimpin dengan menggunakan pemikiran-pemikiran dari yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Ali bin Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Apa yang mereka katakan? Memimpin itu adalah kewajiban amanah dan bukan hak. Pimpinlah dengan kebersihan nurani. Atas dasar ini saya mencoba mendekati leadership dari sisi saya memahami bahwa di dalam itu banyak kebiasaan memimpin. Tapi saya menggunakan 19 trik. Mari kita lihat apakah karena perubahan ini triknya berubah atau tidak. Jangan dulu mas, jangan dulu. Biar dulu. Nah, saya tidak mendalami secara dalam, tapi hanya saya meniteni dulu. Karena apa? Diperlukan penelitian yang khusus nanti. Dan saya akan lakukan itu. Saya mohon bantuan teman-teman. Next. Nah, ada 19 prinsip. Mari kita lihat. Apakah dengan perubahan consumer behavior tadi itu takwa berubah? Enggak. Takwa lebih dalam. Mereka-mereka yang dahulunya tidak pernah sholat menjadi sholat. Mereka sadar tidak bisa sendirian tanpa Allah. Mereka mengumumkan doa-doa yang penting. Mereka lebih rajin ke gereja, ke pura, ke masjid. Apakah integritas yang tinggi berubah? Enggak. Berkembang. Mereka mempunyai integritas yang dilandasi oleh kepedulian terhadap orang lain. Empati. Apakah nomor 7? Komunikasi terbuka berubah? Enggak. Lebih mendalam. Komunikasinya menggunakan teknologi. Tidak harus face to face. Apakah kita matang dalam pengendalian emosi? Jelas. Tadi itu Ibnu Sina. Jangan sampai emosi kita jatuh. Itu. Pembelajar tetap. Inilah beberapa yang saya singgung. Mari kita sama-sama perhatikan. The traits of leadership will never change, but the behavior to do the traits itu yang akan menyesuaikan. Demikian, terima kasih banyak. Saya siap untuk tanya jawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Joko atas pemaparannya. Mungkin ya untuk tanya jawab nanti ditahan dulu di belakang para peserta sekalian. Terus sekarang kita presentasi kedua. Prof. Muhajir sudah Prof. Muhajir. Mohon yang lain untuk mute dulu ya. Prof. Muhajir, apa sudah siap presentasi? Siap. Tolong PowerPoint-nya. Ya. Prof. Joko tadi videonya nggak kelihatan, Pak. Saya sudah mengingatkan beliau. Iya. Oh ya. Nanti Pak Muhajir. Ya, nggak apa-apa. Apa Ya, ini saya hidupkan. Ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kira Prof. Joko sudah memulai dengan penjelasan introductory yang cukup lengkap mengenai bagaimana COVID itu melanda dunia sekarang, termasuk Indonesia, dan kemudian bagaimana langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulanginya, sampai kepada persoalan yang sangat kontemporer sekarang itu. Sebagai akibat dari COVID itu akan muncul yang namanya the new normal. Jadi kehidupan normal yang baru karena COVID itu. Jadi pola perilaku manusia berubah karena selama sekian 4, 5, 6 bulan itu kita terkurung di rumah itu. Yang kemungkinan perubahan itu masih berlanjut setelah COVID itu selesai, termasuk juga tadi dijelaskan bagaimana mengenai perilaku kepemimpinannya ya. Ada yang konsisten, tapi juga ada yang berubah. Nah,
saya mencoba melihat lebih makro lagi. Jadi bagaimana mengkaitkan COVID itu dengan perubahan yang barangkali bisa lebih mendasar terjadi, sampai kepada kemungkinan perubahan tata eh, tata geopolitik global, apa namanya, polarisasi kekuatan di dunia ini, yang kemungkinan mengalami perubahan, salah satunya karena COVID, meskipun sebenarnya gejala perubahan itu sudah terjadi sebelum COVID ya. Dan ini akan menjadi berlanjut, mungkin bisa menjadi lebih cepat lagi dengan adanya COVID. Ke slide yang berikutnya. Terus, nah, ini awal mengulang tadi dari Prof. Joko ya. Apa namanya, situasi pandemi COVID yang kita alami ini, kan COVID ini mulai melanda dunia itu pada awal tahun ya. Akhir bulan Desember itu terjadi di Wuhan, dan kemudian pertengahan bulan Januari itu mulai Wuhan itu lockdown gitu. Sampai kira-kira bulan April lockdownnya itu selesai. Nah, ketika di Wuhan sudah di lockdown itu ternyata menyebar ke negara yang lain. Bagaimana bisa menyebar itu juga menjadi teka-teki juga gitu. Dan kemudian menimbulkan juga saling menuduh antara Amerika dan Cina, sebenarnya apa namanya, virus itu berkembang dari mana? Apakah Cina yang memulai atau Amerika yang memulai dan sebagainya ya. Tapi poinnya adalah bahwa setelah Wuhan itu kemudian penyakit menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia mengalami. Nah, sebelum kita mulai lockdown itu kan 23 April ya. Kita hanya PSBB ya. Tapi antara bulan Januari sampai bulan Maret itu pemerintah seperti gampang mengambil sikap, dan bahkan ada yang juga terlalu underestimate mengenai keparahan COVID itu. Misalnya COVID kan berkembang bulan Desember, itu kan musim dingin. Ada pendapat yang mengatakan nanti kalau sudah musim panas itu hilang sendiri di daerah udara dingin di utara sana, dan tidak mungkin berkembang di Indonesia karena Indonesia itu tropis gitu. Nah, ternyata itu percaya diri itu menjadi hilang ketika ternyata wabah itu menjalar ke hampir seluruh negara di dunia ya. Lebih dari 190 negara itu mengalami infeksi, terkena pandemi. Beberapa negara yang tidak itu ada negara yang eksklusif tertutup seperti misalnya Korea Utara. Ada beberapa negara kecil di Afrika Selatan dan Timur itu klaimnya itu tidak ada, meskipun banyak yang sanksi, jangan-jangan hanya tidak diketahui saja atau tidak ada deteksi yang baik di sana. Tapi intinya adalah bahwa itu menjadi wabah global, pandemi, dan angkanya terus meningkat ya. Pak Prof juga tadi sudah menyebut ya angkanya. Saya mempunyai angka itu tanggal 7 Mei ya. Di level global itu 3.800, kemudian di Indonesia itu ada 13.000, dan angka sekarang udah lebih tinggi dari itu ya. Kita bisa mengecek itu di Google. Nah, sampai kapan itu selesainya itu, ada ramalan dari Denny JA ya, yang mengatakan bahwa secara global itu Agustus September itu sudah selesai ya. Kemudian di Indonesia itu bisa berakhir bulan Juli, awal atau akhir bulan Juli ya. Itu ramalan. Tapi dengan asumsi bahwa protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah di seluruh dunia ini betul-betul terimplementasi dengan baik ya. Itu kemungkinan kelar sebelum ganti tahun. Tetapi dengan melihat bahwa disiplin terhadap penggunaan peralatan untuk mencegah dari penularan itu kurang terjaga, banyak pelanggaran, kemungkinan itu wabah itu lebih lama lagi untuk bisa selesai. Kita masih belum tahu. Tapi poin kita bukan di situ, coba yang slide berikutnya. Poin kita adalah mengenai dampak pandemi ini secara global seperti apa ya. Krisis ekonomi tadi Prof Joko sudah juga menjelaskan, nanti Pak Salomo saya kira juga akan menjelaskan ya. Secara umum adalah krisis ya, dan bahkan ada yang meramalkan bahwa
kita akan mengalami depresi seperti tahun 30-an dulu. Bahkan lebih parah dari depresi tahun 30-an. Kemudian juga hal yang mungkin perlu dilihat itu adalah apakah kemudian ada perubahan geopolitik global ya, yang gejalanya itu sudah mulai muncul sekarang ini ya. Terutama itu adalah hegemoni Amerika Serikat versus munculnya kekuatan baru Cina yang berkembang sekarang ini. Dengan kata kunci itu adalah inovasi ya. Karena Cina itu sangat menonjol dalam inovasinya dan sepertinya di era pandemi ini faktor inovasi menjadi menonjol. Jadi seperti misalnya di Wuhan itu bisa dalam waktu 2 bulan, 3 bulan itu pandemi bisa diatasi dan kemudian lockdown bisa dibuka kembali, itu karena inovasi sosial yang di sana itu berlangsung secara efektif gitu. Inovasi sosial kan inovasi tanpa vaksin. Vaksin kan belum ditemukan, mungkin masih menunggu 1 tahun kurang lebih untuk bisa ditemukan. Nah, bagaimana memutus mata rantai tanpa vaksin itu? Ada social distancing, ada lockdown, kemudian penggunaan masker, APD dan sebagainya, cuci tangan dengan sabun, yang itu kelihatannya prosedur sederhana, tapi kalau tidak ada disiplin untuk mengubah pola perilaku ke dalam pola perilaku yang baru, itu nggak akan efektif. Nah, Cina membuktikan mereka mampu mengubah perilaku masyarakat secara cepat sehingga bisa terselesaikan. Sehingga saya juga mengatakan di sini bahwa faktor kunci untuk keluar dari krisis global ini adalah dari inovasi bangsa. Bangsa yang menang adalah bangsa yang unggul dalam berinovasi. Itu tesis dasarnya. Dan kita lihat bagaimana ini terbukti penting di dalam konteks pandemi COVID ini. Slide yang berikutnya. Nah, kalau kita mengkaitkan dengan geopolitik ya, geopolitik itu sudah berubah ya. Ketika Perang Dunia Kedua dan setelahnya itu. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu dunia dibagi ke dalam 2 blok, Timur dan Barat ya. Barat itu dikomandani Amerika dan blok Timur. Ini nulisnya kok blok Barat semuanya ya. Soviet itu blok Timur itu ya. Ya. Dan nah sekarang dikotomi global blok Barat blok Timur itu cair ya. Sejak Gorbachev itu perestroika dan kemudian sejak tembok Berlin itu runtuh gitu. Itu cair, USSR bubar, negara-negara Eropa Timur meninggalkan komunisme sehingga komunisme dianggap sudah berakhir ya, sebagai suatu sejarah ideologi. Nah, kecuali Cina yang tetap mempertahankan komunisme sebagai suatu ideologi negara, sebagai suatu sistem politik yang sentralistis, satu partai, tapi bukan dalam hal yang di luar itu. Karena Cina itu melakukan suatu inovasi yang luar biasa, pendekatan kepada pasar global, berarti mereka juga berenang di dalam iklim ekonomi yang kapitalistik, dan kemudian bisa bukan hanya survive, tapi menjadi unggul. Bahkan sekarang menjadi pesaingnya Amerika gitu. Nah, sekarang persaingan di antara kedua negara, Amerika sebagai negara superpower yang tinggal satu-satunya ya setelah USSR itu bubar, dan kemudian Cina sekarang muncul superpower baru yang sepertinya itu menimbulkan arah kepada konflik, dan konfliknya semakin terang benderang, dan sekarang ada konflik perdagangan yang tajam. Nah, di era konflik seperti ini pun juga Cina meresponnya itu dalam konteks memperkuat inovasi ya. Nah, sehingga nanti siapa yang lebih inovatif itulah kelihatannya yang akan menang di dalam persaingan global. Poinnya itu di situ. Yang kemudian yang berikutnya. Ya, ini dampak COVID-19 ya. Poin pertama adalah bahwa hegemoni Barat yang dipimpin Amerika itu sepertinya sekarang sudah kehilangan relevansinya ya. Amerika sekarang ya, Amerika itu kan mempunyai sistem kesehatan yang sangat maju ya. Eropa Barat juga mempunyai sistem kesehatan yang sangat maju ya. Italia gagal mengatasi itu ya. Beberapa negara Eropa pun juga terpukul banyak
dengan COVID. Nah, terutama Amerika ini. Amerika pun ternyata mati gaya ya menghadapi COVID ini ya. Dan dananya terkuras banyak ya, sehingga mungkin akan mengalami krisis ekonomi yang parah ya. Jadi dunia barat terbukti gagal melawan pandemi COVID-19 itu. Sementara Cina berhasil mengatasi itu. Jadi di Cina tidak terjadi krisis ekonomi ya. Kekuatan inovasi Tiongkok negara pertama di dunia yang berhasil lolos ya. Ada 3 poin di sini kekuatan inovasi dalam melawan COVID-19 ya. Cina berhasil membuktikannya. Nah, keberhasilan Cina saya kira juga disumbang oleh birokrasi komando yang bekerja efektif untuk memutus mata rantai itu. Ini poin penting dikaitkan mungkin juga dengan efektifnya demokrasi. Jadi demokrasi pun juga mengalami koreksi ini. Karena Amerika yang demokratis, negara Eropa yang demokratis termasuk Italia ternyata gagal mengatasi pandemi ini. Sementara negara yang otoritarian seperti Cina ternyata berhasil. Ya. Apakah kemudian sistem politik besok harus otoritarian itu tidak harus kita simpulkan ke sana. Gitu. Tapi perlu ada koreksi tentang pelaksanaan demokrasi. Nah, tidak semua negara demokrasi gagal. Seperti misalnya saja negara di Asia Timur yang demokratis, apakah itu Jepang, apakah itu Korea Selatan, apakah itu Taiwan, berhasil mengatasi itu. Nah, kenapa negara-negara demokratis di Asia Timur berhasil, sementara negara demokratis di Amerika sama Eropa tidak berhasil? Kata kuncinya adalah pada disiplin sosial yang kuat. Yang ternyata negara-negara yang saya sebutkan di Asia tadi itu, apakah itu Jepang, Korea Selatan, Taiwan, kita tambah dengan Vietnam, itu cukup kuat. Ya, sehingga kemudian protokol kesehatan untuk memutus mata rantai pandemi itu bisa dilaksanakan secara efektif tanpa adanya lockdown. Ya. Sekali tanpa adanya lockdown. Sementara Cina lockdown. Dan Cina lockdown mudah karena memang pemerintahnya itu pemerintahan yang birokrasi komando. Nah, sementara Korea Selatan, Jepang, Vietnam, Taiwan tidak mempunyai protokol, tidak mempunyai birokrasi komando seperti itu. Dan mereka hanya menganjurkan saja agar mereka hidup dengan mengikuti prosedur medis yang tepat dan warga melakukannya secara konsisten sehingga kemudian penularan itu bisa dicegah. Nah, jadi ini koreksi demokrasi ya. Demokrasi jalan kalau misalnya warganya itu mempunyai disiplin yang kuat. Oke, yang berikutnya. Ya. Nah, ini dampak COVID pada Tiongkok ya. Klaim saya ini mungkin masih hipotetikal ya. Mungkin belum terjadi sekarang. Dan mungkin tidak segera setelah COVID itu akan menjadi terbukti ya. Saya punya poin di sini bahwa Tiongkok akan menjadi negara adikuasa baru menggantikan Amerika. Ya. Apakah seperti ini kita melihat ke depan seperti apa ya? Tiongkok merupakan negara teknologi dengan ribuan inovasi menjadi ideologi baru di Tiongkok. Nah, sebenarnya kalau saya menyebut Tiongkok itu dengan teknologi yang penuh inovasi, ini bukan masalah sekarang. Itu sudah beberapa lama memang Tiongkok berhasil mengembangkan inovasi yang sangat maju, ya. Yang dalam banyak hal justru menyalip apa yang dicapai oleh Amerika tanpa juga mengecualikan kenyataan bahwa Amerika masih selama ini negara yang sangat maju di dalam inovasi. Tapi saya membaca artikel di internet, ada survei yang menunjukkan bahwa tahun 2035 itu tingkat inovasi yang dicapai oleh dua negara di Asia, yaitu Cina dan India, itu bisa mengungguli Amerika. Itu ramalan tahun 2035. Ya. Jadi artinya tren ke depan itu negara yang inovatif itu akan yang kemudian menang, dan sepertinya negara Asia, Cina ya, tadi disebut misalnya India, atau mungkin Asia Timur pada umumnya, itu akan menggantikan Amerika sebagai kiblat dunia. Nah, yang poin yang di bawah ini itu mungkin juga bisa terkoreksi. Saya sendiri kurang yakin ya. Ini inovasi di Tiongkok yang menonjol dalam hal pengembangan e-currency ya.
yang baru Cina yang mengembangkan itu, dan itu sudah diuji cobakan secara nasional dan sudah berhasil untuk berbagai keperluan, untuk membeli barang, untuk penggajian pegawai dan sebagainya. Cina sekarang melakukan e-currency. Nah, kalau ini mengglobal dan RMB itu sekarang sudah elektronik, maka itu akan menjadi sistem currency global yang mungkin bisa efektif. Kalau berhasil inovasi Cina ini kemudian diadopsi oleh dunia, bukan tidak mungkin pada suatu saat peranan dolar itu tergantikan oleh RMB. Ya. Ini masih estimasi ke depan yang kita masih belum tahu buktinya. Tapi trennya kemungkinan akan mengarah ke sana. Yang berikutnya. Ya. Nah, sementara itu dampak COVID untuk Amerika adalah yang sebaliknya. Jadi anggaran Amerika sekarang tergerus ya, defisit yang luar biasa untuk mengatasi krisis yang sekarang dialami oleh Amerika karena banyak perusahaan yang tidak bisa beroperasi ya. Dan kemudian Trump berusaha menutupi defisit itu dengan utang yang lebih banyak, sehingga saya membaca di internet itu dapat julukan baru sebagai raja utang gitu ya. Yang intinya adalah bahwa di sini ada kegagalan Amerika untuk mengendalikan itu COVID ini, dan ini mempunyai dampak pada perekonomian Amerika yang kalau memang itu tidak bisa secara cepat teratasi, sementara Cina tidak mengalami krisis seperti yang dialami Amerika, maka bisa kemudian terjadi pergeseran ya, pusat kekuasaan di dunia itu. Nah, dunia tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan senjata. Jadi Amerika akan kampiun dalam senjata. Anggaran Amerika sebagian besar, bukan sebagian banyak ya, itu teralokasikan untuk investasi di militer, di persenjataan ya. Dan sementara Cina tidak merasa seperti itu, meskipun Cina juga punya alokasi anggaran untuk pertahanan keamanan, tetapi lebih banyak anggaran mereka manfaatkan untuk pengembangan inovasi gitu. Sementara Amerika karena terperangkap anggaran pertahanan keamanan global yang sangat besar, justru malah tertinggal di dalam pengembangan inovasinya. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan bahwa Tiongkok suatu saat akan bisa mengalahkan Amerika. Ya. Hegemoni Amerika pada kekuatan nuklir dan kekuatan dolar sekarang telah terkoreksi ya, oleh adanya COVID ini ya. Ya, keunggulan senjata itu mati gaya ya, menjadi tidak efektif lagi ya. Nah, kemudian poin yang kedua itu ini konsepnya Joseph Nye ya, yang mengatakan bahwa persaingan global sekarang ini tidak lagi tergantung pada kekuatan hard power-nya itu. Amerika punya hot power ya, punya senjata nuklir, tapi seperti tidak ada kesempatan untuk menunjukkan hard power-nya itu. Jadi banyak pertimbangan kalau menggunakan senjata yang paling dahsyat itu. Sehingga lalu untuk apa itu mempunyai kemampuan senjata yang tinggi? Barangkali ke depan juga yang namanya perang fisik itu mungkin sudah menjadi sejarah juga. Mungkin perang besok itu adalah perang inovasi tadi itu, perang yang sifatnya soft gitu. Jadi kalau Nyi mengatakan bahwa soft power itu akan menggantikan hard power itu di dalam percaturan global itu. Nah, kemudian kita linkkan dengan pendekatannya Samuel Huntington ya, yang dia mempunyai ramalan ya, bahwa setelah berakhirnya perang dingin antara Soviet dan Amerika, Barat dan Timur, akan muncul konflik baru yang menurut dia itu adalah basisnya adalah agama. Terutama adalah di Timur itu ada agama Islam, dan kemudian pada ada agama Kristen dan Yahudi. Dan ada sentimen anti Barat, anti Kristen, anti Yahudi dan Islam, dan ada sentimen anti Islam dari Kristen dan Yahudi. Dan itu akan invest menjadi konflik global. Itu menurut ramalan saya dan yang ternyata tidak berbukti. Coba di slide yang berikutnya itu. Ya. Tidak terbukti karena sekarang itu Islam itu di Barat nggak ditentang gitu.
Islam bisa berkembang dengan baik di Amerika. Islam bisa berkembang dengan baik di Eropa dan tidak menimbulkan konflik dengan Yahudi dan dengan Kristen. Bahkan ada beberapa wali kota di Amerika, di Belanda, di Inggris yang beragama Islam dan diterima. Terpilih berarti kan mendapatkan penerimaan sosial. Kemudian juga kemudian di sini itu contoh konflik yang keras yang di permukaan yang menonjol sekali di Selandia Baru ketika seorang kulit putih Selandia Baru yang anti-Islam memberondong dengan peluru orang yang lagi berjamaah di masjid sehingga 50 jamaah masjid meninggal. Setelah itu bukan kemudian kebencian sama Islam itu menonjol, yang terjadi justru malah sebaliknya. Jadi orang Selandia Baru justru memberikan empati pada ibadahnya orang Islam di sana. Gitu. Sehingga konflik Islam, Kristen, Yahudi itu ya itu tinggal mitos saja, nggak terjadi in practice itu. Nah itu karena Islam berkembang di Barat itu menggunakan soft power. Jadi bukan terornya Islam itu yang berhasil, teror itu gagal. Teror di New York itu gagal, menimbulkan kebencian. Tapi follow up dari itu, orang Islam kemudian menonjolkan yang soft powernya di dalam beragama atau berdakwah, justru kemudian mendapatkan penerimaan sosial. Sehingga ini membenarkan tesisnya tadi itu Nye tadi, bahwa soft power itu lebih powerful dari hard power. Itu untuk konteks agama ya di Barat ya. Nah untuk konteks inovasi juga seperti itu. Kemudian ke slide yang berikutnya. Ya, ke slide ya. Jadi Tiongkok pun juga sekarang dia menggunakan soft powernya. Jadi ideologi komunis meskipun secara internal mereka masih mengadopsi, tapi dia tidak menjual ideologi itu keluar. Apalagi tidak menunjukkan karakter sangarnya. Komunis kan sangar ya, revolusi fisik yang berdarah ya. Yang dia tonjolkan itu adalah inovasinya dan keterbukaannya di dalam berinteraksi ekonomi atau sosial secara global gitu. Seperti misalnya akan mengembangkan yang namanya BRI ya, kembarannya Indonesia ya. Tapi kalau di China namanya China Belt and Road Initiative ya. Jadi bagaimana China membangun prasarana transportasi global ya. Jadi China lalu kemudian ke negara-negara di Asia, bahkan nanti menembus sampai Afrika, sampai Eropa, sehingga ada nanti jejaring ekonomi internasional yang kuat di mana China menjadi salah satu pemainnya dan barangkali menjadi pemain kunci ya. Ini juga yang menyebabkan Amerika itu sebenarnya marah sama China karena mengembangkan BRI seperti itu ya. Tetapi ini ini susah untuk dikendalikan juga proyek ini gitu ya. Nah, kalau proyek ini berhasil dan itu kan soft gitu ya, maka kemudian pengaruh China terhadap negara-negara di luar itu akan makin tinggi. Sekarang Amerika justru sebaliknya, dengan gagal mengatasi COVID, ya, dan kemudian nanti karena itu menguras anggaran yang banyak, untuk recovery itu pasti Amerika akan lebih berorientasi ke dalam, ya, American first. Jadi masalah Amerika selesaikan dulu, baru menolong orang lain, negara lain. Nah sehingga peran Amerika nanti di dalam hubungan internasional dengan negara-negara sahabatnya akan berkurang. Sementara Cina justru menawarkan kerjasama yang lebih powerful sehingga bisa terjadi pergeseran kiblat itu pengaruh politik itu dari Tiongkok ke Cina gitu. Nah, ini ada beberapa poin saya kira yang di slide yang terakhir ya. Paul Mason ya, Nick Simic ya, mengatakan bahwa inovasi teknologi telah membuka peluang baru untuk melampaui kapitalisme sebagai lawan dari sosialisme lama yang berpusat pada perencanaan negara pada abad ke-20. Mason menyebutnya sebagai post-kapitalisme. Jadi kapitalisme itu akan selesai dan menjadi post-kapitalisme, yaitu adalah di atasnya kapitalisme. Bahkan sebenarnya post-sosialisme juga, ya, karena itu di atas sosialisme. Seperti Cina sekarang sudah post-sosialisme, ya. Amerika pun juga harus mengarah kepada post-kapitalisme, ya. Tapi postnya itu tekanannya adalah pada teknologi inovasi. Ya. Jadi inovasi nanti akan melampaui
kepentingannya, lebih pentingnya itu dibanding dengan ideologi kapitalisme atau sosialisme. Atau kita melihat misalnya Peter Drucker yang mengatakan bahwa knowledge rather than capital, land, and labor is the new basis of wealth. Jadi soal kesejahteraan itu soal knowledge. Knowledge itu adalah intinya adalah pada kapasitas untuk berinovasi. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa negara yang unggul nanti adalah negara yang paling inovatif. Inovasi dengan begitu akan menjadi ideologi global yang mengatur dunia pasca COVID atau pasca kapitalisme. Nah, pertanyaan yang terakhir, kalau memang itu situasinya dan Cina nanti unggul, di mana Indonesia? Saya kira Indonesia harus menjadi bagian dari perubahan itu. Jadi apalagi Cina kan tidak mengisolasi keunggulannya itu, dan tidak mungkin juga tidak make sense juga mengisolasi, tapi menyebarkan inovasinya itu sehingga akan mendorong negara-negara yang lain terutama di Asia untuk menjadi inovatif dan bisa menjadi partner yang sama-sama menguntungkan dengan Cina dan negara-negara lain yang juga maju di Asia. Sehingga Indonesia harus menjadi bagian dari kemajuan Asia Timur. Indonesia harus menjadi bagian dari hegemoni baru di dunia masa depan. Bukan terkecuali dari kemajuan di Asia Timur. Ini harapan kita. Dan kebetulan Jokowi kan memang juga sangat pro inovasi gitu ya. Pidato-pidatonya sering sekali menyinggung inovasi. Saya ingat juga pidato kenegaraan pada 16 Agustus di DPR tahun yang lalu, dia secara spesifik menyebutkan tentang pentingnya inovasi bagi Indonesia. Jadi kebijakan di Indonesia adalah kebijakan inovatif yang bisa merespon kebutuhan perubahan itu secara segera. Karena hanya dengan seperti itu maka Indonesia berhasil. Saya kira itu inti yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mojil. Mungkin untuk menyingkat waktu langsung ya, Pak Dr. Salomo. Ya, Pak. Saya mau tanya host, pembicaranya nggak tertampilkan di layar. Oh, ini saya harus lebih baik begitu. Kalau bisa tampil lebih baik, kita bisa ngelihat. Dari tadi nggak kelihatan di layar. Saya tadi kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan. Kalau di layar saya ada, kelihatan. Pak Joko tadi nggak kelihatan, Pak Muhajir kelihatan tadi. Memang Mas Aji itu sentimen sama saya kok. Lu tadi Pak Joko nggak dimatikan, di off kan itu yang videonya tadi. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan saya tadi. Sekarang saya kelihatan loh. Aku ketok saya. Sekarang kelihatan Prof Joko. Tadi nggak. Tadi nggak kelihatan. Sekarang Pak Salomo biar kelihatan itu murid kita yang. Iya. Mari Pak Salomo dinampain Pak Salomo. Salomo monggo. Kalau saya matikan video saya. Ya. Monggo Pak Dr. Salomo. Pak Salomo belum kelihatan. Bisa di-unmute, Pak. Salomo? Oke. Iya, monggo. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih moderator, Prof. Muhajir, Prof. Joko, dan Pak Hatna, serta para peserta webinar yang budiman. Assalamualaikum, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita. Ya. Sekarang giliran saya untuk menyajikan makalah saya yang diberikan oleh panitia webinar kita. Topik yang diberikan kepada saya adalah merajut ekonomi kita pasca COVID-19. Sebagaimana pembicara-pembicara terdahulu sudah menceritakan apa itu COVID, bagaimana itu COVID bisa mengganggu kita sekarang ini, maka saya dapat memaparkan juga bahwa COVID-19 itu pada awalnya merupakan
masalah kesehatan yang dihadapi oleh hampir 200 negara di dunia saat ini. Kemudian Udah 200 Pak. lebih ya. Kemudian COVID itu sendiri akibat mekanisme penanganan yang diberlakukan oleh masing-masing negara itu menimbulkan efek ekonomi yang lain. Misalnya negara-negara yang memberlakukan lockdown atau kita PSBB, pembatasan skala beraktivitas besar, itu seperti tadi Prof. Joko sudah menampilkan data, itu sangat mengganggu perekonomian kita. Sehingga sekarang pemerintah kita itu selain menghadapi persoalan kesehatan itu sendiri, bagaimana menghentikan, memperlambat persebaran COVID, bagaimana mengurangi korban, bagaimana meningkatkan jumlah yang sehat, itu juga dibebankan ada masalah lain, yaitu masalah ekonomi yang sudah mulai terganggu saat ini. Data yang dapat saya sajikan pada kesempatan hari ini adalah berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja kita per tanggal 20 April 2020 yang lalu, sekitar 3 minggu dari sekarang, itu sudah ada kurang lebih 116 perusahaan, baik itu sektor formil maupun non-formil, yang sudah melaporkan bahwa mereka terganggu kegiatannya. Dan PHK yang sudah terjadi per tanggal tersebut, itu sudah pada angka kisaran 2 juta. Jadi sangat menarik untuk kita kaji bagaimana kita merajut ekonomi kita ini, kondisi ekonomi kita ini. Bukan saja pada saat sekarang, tapi terutama pasca COVID nanti. Perlu menjadi catatan kita, ada 2 alert yang bisa kita baca selama ini, baru-baru ini. Pertama, alert dari Badan Pangan Dunia yang mengatakan bahwa akan terjadi kelangkaan pangan global pasca COVID-19 ini. Yang kedua, studi terakhir IMF mengenai dampak daripada COVID ini. Secara global, pertumbuhan ekonomi, IMF mengatakan dalam studinya tersebut bahwa pertumbuhan global dunia hanya berkisar pada minus 0,3%. Ini jauh lebih buruk daripada pertumbuhan ekonomi pada waktu krisis global terakhir tahun 2009 yang sekitar 0,1%. Bagaimana dengan kita Indonesia? Prediksi IMF tahun ini kita hanya akan berada pada kisaran 0,5%. Tapi IMF juga memberikan satu harapan bahwa menurut IMF kita bisa meningkatkan pertumbuhan kita menjadi sekitar 8,2% nanti pada tahun 2021. Nah, pertanyaannya, from 0.5 to 8.2% within 1 year, apa yang harus kita lakukan? Menurut hemat kami, tidak ada lain daripada sinergi kementerian dan pemerintah daerah yang harus menjadi satu kesatuan. Jangan tercipta atau jangan terjadi apa yang dikatakan fragmented policy. Artinya jalan sendiri-sendiri. Semua langkah harus terorganisasi dengan baik. Saya coba mengangkat beberapa isu terkait dengan kondisi perbaikan ekonomi kita pasca COVID nanti. Saya hanya akan ambil beberapa sektor yang simple yang kita bisa bicarakan dan ini bisa menjadikan momen. Itu Slide nggak bergerak. Ya, silakan dilanjut slide-nya Mas Haji. Nah, ini sudah jam Haji. Lanjut ke 3 Mas Haji. Jadi saya banyak narasi. Jadi saya tadi sudah sampai pada tantangan kita bagaimana minus 0,5 menjadi 8,2%. Nah, saya mengatakan bahwa kita harus sinergis antara kementerian itu harus kuat dengan pemerintahan daerah.
Jangan tercipta fragmented policy, artinya kebijakan yang jalan sendiri-sendiri tanpa sinergis. Saya coba menguraikan satu persatu bagaimana tantangan ini bisa kita jadikan momentum untuk perbaikan. Misalnya di sektor pertanian. Slide berikutnya. Sektor pertanian sudah waktunya bahwa Berikutnya. sudah waktunya bahwa pasca COVID ini kita jadikan momentum untuk kembali menggaungkan semangat ketahanan swasembada pangan nasional. Klaster-klaster pertanian harus terus dikembangkan. Koordinasi yang baik Kementerian Pertanian, pemerintah daerah dibantu dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mencetak ya sawah-sawah baru, klaster-klaster pertanian baru itu harus dilanjutkan. Menurut hemat saya, ini momentum buat pemerintah, ya, momentum yang baik untuk pemerintah untuk memperhatikan serius sektor ketahanan pangan ini. Kita jadikan atau kita harapkan seperti katakanlah pemerintah benar-benar memperhatikan persoalan infrastruktur pada saat itu. Kita ingin ke depan setelah pasca COVID ini, pemerintah juga melekat perhatiannya ya kepada ketahanan pangan, kepada pembukaan klaster-klaster pertanian, kepada pembukaan klaster-klaster apapun tanaman yang menjadi karakteristik masing-masing daerah. Itu hal pertama. Karena juga terkait dengan FAO punya peringatan bahwa akan ada kelangkaan pangan. Jadi masalah serius kita di pertanian. Dan ini harus jadi momentum buat kita meningkatkan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, Kementerian Perindustrian punya peranan yang baik. Ya, poin kedua di dalam kolaborasi penanganan tadi, Kementerian Perindustrian dengan UKM. Kita galakan kembali yang dulu mungkin sudah pernah kita dengar pola kerja sama yang namanya Bapak Asuh. Studi saya beberapa waktu yang lalu di satu negara tetangga kita di ASEAN, program Bapak Asuh ini sangat-sangat sekali diperhatikan. Di mana industri-industri besar itu ada kebijakan di negara mereka, ya, diwajibkan untuk mengambil bahan-bahan baku yang paling sederhana sekalipun, ya, yang paling sederhana sekalipun dari industri-industri kecil yang dibina, dibesarkan. Ini menjadi momentum buat kita untuk pergerakan ekonomi. Kalau semuanya itu bisa dilakukan, tentu roda perekonomian, sektor real mulai bergerak, ya, daya beli masyarakat juga akan pelan-pelan akan tumbuh. Pemerintah banyak menyiapkan stimulus pasca COVID ini. Kita tahu itu. Koordinasi yang baik antara Kementerian Perindustrian, pasca COVID, Kementerian Koperasi dan UKM, dan sektor swasta harus menjadi perhatian bersama. Jangan sendiri-sendiri. Kembali, kata kuncinya adalah sinergi antar kementerian dan para stakeholders terkait. Hal lain yang menjadi perhatian saya, menjadi perhatian kita nanti pasca COVID ini adalah karena masalah kelangkaan pangan tadi. Tentu kelangkaan pangan itu akan terjadi di pasar. Supply dan demand itu akan jomblang untuk sementara waktu. Di sini peran Menteri Perdagangan, Kementerian Perdagangan harus benar-benar bisa melakukan koordinasi dengan baik dengan Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian untuk mengetahui benar-benar berapa stok pertanian kita, berapa stok industri pangan kita, supaya bisa membuat keputusan yang tepat. Jangan sampai terjadi kekosongan di pasar terlebih dahulu, baru melakukan suatu aksi. Ini yang harus kita hindari. Kementerian Perdagangan harus memastikan bahwa barang ada di pasar, mutunya baik, dan harga terjangkau oleh masyarakat. Satu hal lagi yang penting dalam pasca COVID ini bagi kita adalah bagaimana kita menyambut ulang investasi, masuknya investasi kita. Kita tahu bahwa sejatinya iklim investasi kita itu sebenarnya sudah mulai sejuk beberapa waktu terakhir ini. Lagi-lagi COVID memporak-porandakan segala sesuatu. BKPM, garda terdepan investasi kita, harus sudah mulai
menginventarisir PMA yang di dalam negeri yang mengalami kerugian akibat COVID ini. Stimulus ekonomi harus disiapkan buat mereka untuk cepat bangkit dari recovery kerugian akibat COVID-19. Dan yang kedua, BKPM juga sudah mulai harus menghubungi kembali investor-investor yang terhambat realisasinya karena COVID kemarin. Kalau mereka mau melanjutkan investasi di Indonesia, maka sudah sepantasnya bahwa karpet merah harus dibentangkan sampai lokasi terakhir di mana investasi tersebut dilakukan. Memang keadaan tidak baik, keadaan buruk, tapi optimisme harus ada pada kita semua. Dengan menggalang kekuatan bersama, sinergisitas yang baik di antara kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah, kita bersama-sama jadikan COVID-19 ini menjadi momentum untuk kebangkitan ekonomi kita, kebangkitan ketahanan pangan nasional yang jangan hanya menjadi jargon 5 tahunan, dan juga membangkitkan terus semangat hubungan kerja Bapak Asuh di dalam dunia industri untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha sampai yang terkecil pun untuk menikmati apa yang namanya perkembangan ekonomi. On top of everything, mudah-mudahan semua ini cepat berakhir sehingga kita cepat menata kembali kehidupan kita ke depan. Demikian paparan ringkas saya mengundang para peserta untuk berdialog bersama bagaimana kita bisa menemukan atau bagaimana kita bisa memberikan solusi bagi pertumbuhan ekonomi kita pasca COVID, bagaimana kita merajut ulang perekonomian kita pasca COVID nanti. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Dr. Salomo pemaparannya. Untuk kemudian Pak Dr. Agus Irwan Pak Atma. Ya, siap. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Saya bahagia karena pesertanya di sini sangat beragam. Ada bapak-bapak dari TNI, ya, Marskal, Laksamana, Jenderal. Ada dari Pak Dubes, di sini ada pengusaha, ada anggota DPR, DPRD, ada yang tinggal di luar negeri, ya, teman kita ada lengkap. Rasanya saya senang sekali karena Dari bank banyak, Pak. Oh ya, dari bank, ya Pak, paling banyak kayaknya dari bank ini. Karena ada Prof. Doko. Pembicara Iya, ini Pak Bapak Setiawan juga. Ya, Ya, kabar, Pak. ya, alhamdulillah bagus Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya yang paling terakhir, nggak tahu itu Mas Haji sukanya mungkin karena saya yang paling muda jadi ditaruh yang paling terakhir ini kayaknya. Diskriminatif itu Mas Haji itu sebagai moderator. Paling penting gongnya itu. Enggak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat dari jadi mereview dulu. Jadi judul saya pakai adalah Policy Gap dan Prospek Kebijakan ya pasca COVID. Saya ingin mengambil contohnya nanti tidak selalu dari Indonesia, tapi di banyak negara lain di dunia ini juga. Pertama, saya akan mencoba mereviewnya nanti dulu, mereview dari apa yang sudah dilakukan selama ini. Jadi nanti saya melihat ada 5 gap ya dari policy itu. Kemudian setelah itu kita berpikir ke depan, what next-nya dalam kebijakan pasca COVID ini harus seperti apa. Nah, silakan Mas Haji. Jadi pertama, ini ya saya ingin kita mendiskusikan dulu di manakah gap-nya itu. Ya, pertama Mas Haji, yang pertama adalah gap pertama ini antara kebijakan dan sistem politik ya. Jadi saya melihat begini, itu ada 2 gambar. Yang satu tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Muhadjir. Barat dan Timur lah kalau masih dikatakan seperti itu ya. Sebenarnya ya Cina lawan Amerika. Cina dengan komunismenya, Amerika dengan kapitalismenya ya, negara yang demokratis. Tapi apa yang terjadi sebenarnya dari pengalaman COVID kemarin?
Tidak ada sistem politik manapun di dunia ini yang siap ya menghadapi COVID-19 itu. Ya, tadi Pak Muhajir memang mengatakan bahwa Cina yang lebih baik gitu ya. Tapi di awal-awal kita harus catat itu bahwa Cina juga sebenarnya yang paling awal mengenalkan namanya COVID itu ya. Nanti dicerita di akhirnya itu ada bagaimana ilmuwan itu yang nasibnya sengsara itu. Jadi ini dimanapun sistem politiknya di dunia ini ya, nah Amerika sebagai kampiun demokrasi tetap juga tidak mampu menahan ya COVID-nya sampai sekarang itu. Cina ya sekarang memang sudah, tapi awal-awal dia yang mengenalkan pertama tentang COVID itu ya. Nah ini yang juga menyimpulkan bahwa deliberative policy di negara demokrasi juga tidak jalan, otoritarian di komunis tidak jalan juga ya, khususnya di awal-awal dari kasus COVID di negara Cina khususnya. Kemudian yang kedua Mas Haji, kedua ya, next. Nah yang kedua adalah antara masalah kebijakan dengan data ini. Jadi saya menyimpulkan dari kasus kemarin ini, negara yang gagal memanfaatkan sains dalam pengambilan keputusan adalah yang paling parah terdampak ya. Jadi ini persoalan tentang evidence-based policy yang sekarang itu sedang kita gaung-gaungkan itu. Kita ambil contoh di situ, ya kita tahu dalam cerita itu bahwa Dr. Li Wenliang dari Cina, beliau adalah whistleblower ya, yang mengungkap pertama kali ancaman virus corona pada awal-awal Januari itu. Tapi kita tahu bahwa dokter ini dan ada satu temannya yang juga di labnya itu boleh dikata dipaksa untuk tidak boleh mengatakan itu, mengungkap pada publik tentang adanya bahaya virus corona ini. Dan apa akibatnya pada saat itu kita tahu bahwa di Wuhan sampai 5,8% angka kematian dari ini ya, tertinggi pada saat itu di dunia pada saya mengutip pada tanggal 20 Februari itu. Ini sistem komunis yang memang mengatakan ya tidak boleh heboh lah itu. Nah, tapi dampaknya kemudian lebih parah lagi, bisa menyebar ke seluruh dunia. Mari kita bandingkan dengan yang di Jerman itu. Nah, ada ilmuwan yang saya kira ini sekarang sedang naik daun juga di Jerman, Christian Drosten itu. Dia direktur dari Institute of Virology di Charité Hospital Berlin. Nah, dia yang menjadi production of knowledge dari virus ini dan bagaimana bahayanya. Dan kebetulan karena kanselir Jerman itu Angela Merkel adalah juga seorang saintis, dia itu seorang ahli kimia, ya, kemis ya. Nah sehingga angka kematiannya setelah merebak di Maret ya, di Jerman Maret dan April, pada tanggal 7 April angkanya termasuk yang paling rendah di dunia. Memang jumlah kena COVID-nya tinggi Jerman, tetapi angka kematiannya termasuk yang paling rendah. Nah ini karena persoalan sains ya, saya kira menggambarkan dua negara itu menggunakan bagaimana sains dipakai dalam pengambilan keputusan dan bagaimana hasilnya itu. Gap ketiga, Mas Aji, next. Ya, ini tadi masih yang tadi. Jadi ini menunjukkan kalau dalam beberapa buku itu disebut sebagai Valley of Death ya. Jadi terdapat jurang pemisah yang sangat dalam antara produsen pengetahuan atau data dengan policy making-nya itu. Ini peristiwa ini tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di banyak negara dunia seperti ini. Jadi ini problemnya. Jadi ada yang tidak match antara mereka yang menghasilkan knowledge ini ya, data-data itu, dengan pembuatan kebijakannya ini. Nah ini kita harus bikin jembatan yang seperti apa ini ya. Harusnya jembatannya itu memang harus inovatif. Kalau tadi Prof. Muhajir menggunakan bahasa ini sebagai ideologi baru ya, berarti ini ideologinya menjadi inovatisme. Nah mungkin jembatannya ada di sana mungkin ya. Oke, Mas Haji, terus yang ketiga. Nah, gap ketiga adalah antara kebijakan dengan governance. Nah, ini kita ambil contoh lah, kasus di Indonesia ya. Kepanikan unit-unit pemerintahan terjadi dalam merespon pandemik dengan membuat kebijakan yang saling bertentangan.
Ya, kita tahu di dalam berita kemarin ya bagaimana Kemenkes membuat PSBB, tapi Kemenhub membuat ojol ya boleh bawa penumpang. Nah, kemudian pusat dengan daerah, pada intinya siapa yang boleh mengambil keputusan lockdown ya? Siapa sih yang apakah kementerian ini apa pusat atau daerah, provinsi, kabupaten dan sebagainya? Malah justru yang berinisiatif pada tingkat level terbawah justru desa-desa yang ada di Indonesia ya. Lalu pertanyaan juga yang sekarang, mudik boleh atau tidak? Nah, ini adalah persoalan antara gap ya di dalam kebijakan itu dengan governance kita yang masih rentan, saya kira governance kita ini ya. Gap keempat, Mas Haji, berikutnya. Nah, yang keempat adalah kebijakan dengan leadership skill-nya ya. Nah, ini kepemimpinan itu dalam kasus COVID ini memang menjadi faktor terlemah dalam pengambilan keputusan ya. Nah, kita tahu dalam beberapa minggu kemarin ada instruksi dari seorang presiden ya di luar negeri lah ya, suntik untuk dengan disinfektan kepada manusia itu. Nah, ini kan fatal ini ya, cerita tentang ini menjadi contoh bagaimana kebijakan leadership skill itu punya dampak yang besar ya terhadap keputusan-keputusan yang diambil ya. Jadi ini kecepatan, ketepatan, dan risk taking memang dalam pengambilan keputusan saya kira adalah kunci keberhasilannya itu. Ya. Kemudian yang kelima, Mas Haji. Yang kelima adalah antara teori dan praktek kebijakan. Jadi begini, kalau saya melihat di dalam kasus-kasus emergency, ya, policy in crisis di dalam bahasa-bahasa itu dipakai, biasanya yang bermain adalah pendekatan-pendekatan yang institutionalism. Ya, bahwa ini produk dari negara, produk dari pemerintah. Ya, di luar itu tidak. Nampaknya dalam kasus ini di banyak negara pun, ya tidak hanya di Indonesia, tidak efektif, ya, karena ada faktor-faktor distrust dan friksi politik yang sangat tinggi sehingga pendekatan ini di dalam situasi krisis ini tidak bisa berjalan dengan mulus gitu ya. Jadi intinya bahwa tetap saja di dalam situasi in crisis itu, situasi emergency, ya tetap harus mengharuskan persetujuan semua kelompok gitu. Ya, kelompok kekuatan politik apapun itu harus diperhitungkan. Nah, ini yang sering kadang kemudian menyebabkan keterlambatan kita di dalam membuat keputusan-keputusan. Ya, saya kira banyak contohnya, termasuk di akhir-akhir ini di Indonesia. Nah, berikutnya Mas Haji. Ya, next. Nah, ini kemudian berpikir kita, what next ini? Ya, seterusnya Mas Haji. Nah, apakah gap kebijakan ini masih terjadi nggak pasca menurunnya COVID ya? Saya menyebut mungkin menurunnya COVID. Saya memprediksi bahwa kelima gap ini masih tetap akan terjadi di hampir setiap negara, ya meskipun dengan intensitas yang berbeda. Nah, perubahan ke arah yang lebih baik kemungkinan terjadi pada negara ke negara yang mampu belajar cepat, ya saya sebut fast learner state. Nah, apa cirinya di situ? Pertama, negara yang mampu memanfaatkan sains dalam pengambilan keputusan, ya, sebagaimana contoh-contoh dari negara tadi, ya, tidak hanya seperti Jerman tadi, tapi juga Korea, Jepang itu adalah contoh-contoh yang memanfaatkan sains. Kemudian yang kedua adalah leadership yang inovatif. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Joko dan juga Prof. Muhajir dan juga disinggung tadi beberapa oleh Pak Salomo, bagaimana faktor ini menjadi sangat penting, inovasi, ya, ideologi baru kalau Pak Muhajir bilang itu inovatisme. Faktor leadernya yang penting tapi yang inovatif. Jangan dihadapkan pada masalah-masalah skill yang mendasar tadi dalam kasus seorang presiden menyuntik manusia dengan disinfektan supaya COVID-nya segera mati. Saya kira ini persoalan yang memprihatinkan. Jadi ini leadership yang sangat menentukan, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah persoalan governance, ya. Kalau negara itu kuat dalam governance-nya, policy networking-nya juga kuat, saya kira mereka akan bisa keluar lebih cepat, ya, lebih mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi sebagai akibat dari COVID ini, ya. Berikutnya Mas Haji. Nah,
bagaimana kemudian pas COVID ini? Saya menggunakan asumsinya begini. Ini saya mengutip dari artikelnya Thomas Poyo ya. Saya kira ini yang artikel yang favorit sekitar bulan Maret April pada 1 sampai 40 juta diakses oleh banyak orang di dunia ini. Ya intinya kalau saya asumsinya begini, wabah COVID-19 ini menurun, tetapi masih potensial terjadi penularan ya. Nah, meskipun kebijakan penanganan masih dijalankan untuk beberapa hal. Nah, itu yang kalau dalam si Thomas Poyo ini katakan sebagai the dance ya, after the penanganan ya, melalui ini ada pilihan, ada do nothing, ada mitigation, atau the hammer ya, yang kemudian banget kalau di Indonesia menjadi PSBB itu. Nah, tapi kita harus waspada, dalam itu ada the dance, era the dance. Bisa naik itu. Ini akan muncul lagi setelah pasca COVID. Ini contohnya dalam beberapa ya, saya kutip tanggal 10 Mei, Korea dan Wuhan itu muncul kasus baru setelah lockdown itu dilonggarkan. Di Singapura juga seperti itu. Jadi ini yang kita harus waspadai ya, Pak Jokowi menginginkan bahwa Juni sudah mulai reda. Nah, seperti itulah yang akan terjadi adalah era the dance tadi. Ya, akan terjadi naik turun. Jadi akan kemungkinan terjadi kejutan-kejutan baru tadi, itu sangat mungkin terjadi. Jadi tidak boleh dilonggarkan sepenuhnya. Nah, ini yang harus kita perhitungkan kemudian ya. Nah, berikutnya Mas Haji. Nah, ini yang contoh di Korea itu kita lihat juga dalam datanya di situ, dance ya, the dance itu masih ada ya selama belum ini akan terjadi dance terus. Nah, ini yang harus waspadai. Itulah yang saya katakan, ini proyek ini harus kita perhitungkan dalam kebijakan publik kita. Lalu apa kira-kira yang perlu dalam kebijakan publik kita ya? Karena berikutnya Mas Haji, bahwa tadi kita tetap harus waspada, tapi ekonomi kita tetap harus jalan ya. Kenapa? Sektor informal yang selama ini menjadi bumper sosial ekonomi itu yang paling terdampak. Kita tahu kenapa ciri-cirinya ya, karena pendapatan mereka harian sangat mobile kesana kemari. Jadi ini harus dipikirkan nih ya. Kalau terus-terusan lockdown atau PSBB yang ketat, wah ini bahaya juga ini. Lalu juga masyarakat yang dulu masuk kategori rentan miskin, sekarang banyak jatuh miskin ya. Tadi Prof Joko juga sudah menampilkan datanya 40 juta orang. Ya, orang yang dulu di atas garis kemiskinan dikit, ketika ada perubahan kebijakan atau kasus seperti ini langsung jatuh miskin. Dan itu jumlahnya nggak main-main di sini ya. Kalau saya kutip dari Pak Muhadjir Effendi itu angkanya 10 hingga 12% katanya yang miskin ini, ya luar biasa ini. Kemudian pengangguran meningkat karena banyak perusahaan tutup juga. Ini tadi juga sudah disinggung oleh Prof Joko juga dan Pak Salomo ya. Bu Sri Mulyani membuat skenario berat ya, ada kenaikan 2,9 juta orang pengangguran, bisa lebih berat sampai 5,2 juta orang yang menganggur itu. Ini yang harus dipikirkan. Kalau kita tetap menggunakan secara ketat ya, lockdown atau PSBB yang ketat itu. Nah, itulah yang kemudian saya di akhir itu menawarkan beberapa kebijakan. Berikutnya Mas Aji. Nah, ini yang terakhir, bahwa saya mengatakan bahwa ada 4 kebijakan yang harus tetap kita pertahankan, yang saya sebut ini dengan menggunakan bahasanya si Poye sebagai the dance, era the dance itu ya. Pertama, pasti menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat seperti yang kita lakukan selama ini, belajar dari Korea, Jepang dan sebagainya, tes masif, pelacakan insentif, isolasi ya, fasilitas kesehatan dan SDM-nya, physical distancing itu harus tetap dilakukan ya, walaupun itu dengan intensitas yang mungkin agak lebih slow ya. Kemudian menghidupkan kembali sendi-sendi perekonomian nasional. Jadi saya kira tadi sudah banyak dijelaskan juga oleh Pak Salomo. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memperluas social protection ini. Jadi di era the dance ini tadi kita lihat bahwa jumlah orang miskin naik secara pesat ya, maka social protection seperti apa yang harus kita
buat ya inovasi kebijakan di dalam social protection. Saya kira penting di sini. Data-data kemiskinan yang selalu bermasalah kita. Nah, ini harus dicari cara bagaimana kita bisa menghasilkan data yang valid dan reliable. Dan terakhir adalah bagaimana kita memperkuat governance ya, seperti yang tadi yang saya katakan bahwa hampir semua negara ternyata memiliki governance yang juga masih lemah itu. Antara yang di situ science sebagai pengambilan keputusan ya. Kemudian saya juga usulkan apa perlu membuat semacam badan krisis nasional ya, bukan hanya di level satgas itu, tapi di atas itu yang ini juga sifatnya ad hoc tapi langsung berada di bawah presiden, tapi memiliki kekuatan yang lintas antara instansi ya, jadi dia punya kekuatan. Nah, itu mungkin juga salah satu isu yang menarik ya bisa kita diskusikan ya. Ini karena kasus COVID ini bukan satu-satunya dan mungkin akan ada kasus-kasus lain sehingga perlu ada semacam badan atau dewan atau apa ya yang langsung berada di bawah presiden yang siap secara cepat untuk mengatasi masalah ini. Jadi saya kira secara umum itu yang ingin saya tampilkan. Jadi saya kembalikan pada Mas Haji untuk kemudian kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih. Kembali Mas Haji. Terima kasih Pak Hadna atas pemaparannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi saya lihat ada dua yang raise hand ya, Mas Aditya dengan Pak Aditya dengan Pak Edi Rainal. Jika ada pertanyaan lewat chat, mungkin Pak Aditya dulu, monggo. Silakan, saya admit. Aditya silakan. Aditya? Atau Mas Edi dulu? Pak Edi? Mas Haji, terima kasih Mas Haji. Ya. Ya, selamat sore Bapak-Bapak Profesor, guru-guru saya, terutama Profesor Joko, senior saya Pak di bank. Saya di Sinulinga Pak, bankir Pak. Saya ada di Jakarta, program S3 2019-2020. Sebenarnya pertanyaan saya ini lebih banyak tertuju kepada masalah ekonomi Pak. Ya mohon maaf, kajian ekonomi kayaknya nggak banyak di sini ya. Kalau kebanyakan strategi, inovasi, saya kira cukup bagus. Tapi saya melihat bahwa Amerika itu kan majunya pasca Great Depression tahun 1930-an ya. Dan ketika itu memang Amerika boleh dibilang mungkin satu-satunya negara yang sangat siap ya menghadapi menggunakan turnaround ini menjadi bangkit sebagai ekonomi terkuat dunia. Nah, saya belum melihat Indonesia ini yang dari sejak 10 tahun yang lalu, lebih malah ketika saya sekolah di Amerika pun, beberapa profesor saya bilang begini, Indonesia itu akan menjadi tigernya Asia di tahun 10 tahun, 20 tahun lalu, ya 20 tahun yang akan datang. Itu terjadi sekitar awal 90-an. Tapi memang ya Indonesia trennya sudah cukup bagus ya. Kemudian timbullah krisis demi krisis ya dari 98, ya 2008, 2009, 2012 dan seterusnya sekarang 2020. Nah, pertanyaan saya bisa ke Pak Prof Joko, bisa juga ke Pak Salomo gitu ya, yang agak mendekat kepada pertanyaan saya. Kira-kira apa yang harus terobosan apa yang dilakukan Pak untuk menghadapi turnaround ini? Karena ya mohon maaf nih, Dr. Salomo tadi bilang lebih banyak ke masalah pangan. Saya pikir kalau masalah pangan ya Pak Salomo, kayak kita zamannya Soeharto, swasembada begitu. Tapi ini kasusnya ini sangat unik, tapi kesempatannya pun sangat unik. Jadi saya pikir apa yang harus dilakukan pemimpin bangsa ini agar turnaround itu betul-betul kita manfaatkan sebagai suatu loncatan yang sangat besar ke depan. Karena sekarang ini eranya Asia, Pak. Saya kira gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Edi. Mau direspon dulu Pak Prof. Joko Santoso dan Pak Dr. Salomo? Prof. Joko mau respon dulu? Ini bagian Pak Salomo dulu, bagiannya bagian ekonomi. Oh iya. Pak Salomo. Silakan Mbak.
Pak Solomon kok off ini? Halo, sudah dengar? Ya. Ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Edi atas pandangan dan masukan serta pertanyaannya. Pertama-tama kita sepakat bahwa memang kondisi yang kita alami pasca COVID ini harus bisa kita jadikan momentum untuk kebangkitan ekonomi kita. Seperti juga tadi Pak Edi sudah katakan bahwa berbagai krisis sudah pernah kita lalui, tapi kita tidak pernah memanfaatkan atau menjadikan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai momentum untuk kebangkitan. Tapi tentunya itu tidak lantas tidak menjadikan kita menjadi pesimis. Tidak boleh menjadikan kita pesimis. Saya katakan tadi bahwa menurut prediksi IMF, pertumbuhan kita pada tahun ini hanya akan berkisar pada 0,5. Kembali, berdasarkan studi IMF bahwa Indonesia, kita, bisa tumbuh menjadi 8,2% dalam tahun 2021. Saya memang bukan ahli ekonom, Pak Edi. Tapi saya yakin, studi IMF itu tidak main-main. Studi IMF itu bukan pepesan kosong. Kembali berpulang kepada kita, bagaimana hasil studi sebuah badan internasional seperti IMF bisa menjadi pendorong semangat kita untuk kita menata diri dan memanfaatkan sekali lagi peluang, katakan peluang dalam tanda kutip ya, kita tidak bisa mengatakan peluang secara tidak tanda kutip karena kesusahan orang atau kedukaan orang kita jadikan peluang, tapi kenyataan itu kita jadikan untuk kilas balik untuk bangkit kembali. Jadi begini, kalau saya dalam paparan saya pada sore hari ini dan kita terus tentunya mengajak diskusi lebih lanjut di forum ini, saya lebih mengutamakan kepada apa yang dinamakan dengan sinergitas, sinergi kementerian, sinergi stakeholder, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu yang penting. Di bawah kepemimpinan pemerintahan yang sekarang. Jadi leadership pemerintahan yang sekarang dalam memanfaatkan situasi ini untuk kita bertumbuh itu juga menjadi faktor penentu. Faktor penentu. Tadi saya mengatakan, saya hanya mengambil beberapa contoh Pak Edi, bagaimana sinergisitas itu harus kita lakukan. Saya ambil yang simple-simple. Katakanlah pertanian. Kenapa saya mengambil pertanian? Karena saya berpendapat bahwa ini jadi momentum untuk kita memanfaatkan ini untuk serius menangani masalah pertanian. Jangan jargon ketahanan pangan, swasembada pangan hanya menjadi jargon 5 tahunan. Tapi tiap saat kita ribut impor. Ya, itu yang saya katakan bahwa pemerintah sekarang harus sungguh-sungguh membangun kembali klaster-klaster pertanian kita. Mungkin kita harapkan pemerintah bisa sungguh-sungguh melaksanakan ini, seperti pemerintah juga menempel ketat pelaksanaan pembangunan infrastruktur beberapa waktu terakhir. Itu satu masukan pemikiran dari saya. Selanjutnya, perindustrian. Ya, kita coba kembalilah sesuatu yang baik yang pernah dimulai oleh bangsa ini, yang pernah dilakukan oleh bangsa ini, yaitu konsep kerjasama Bapak Asuh. Industri besar disupport oleh industri-industri kecil kita. Saya tahu, dan saya juga paham bahwa kita semua paham bahwa dari sekian puluh juta angkatan kerja kita, kualitas pendidikan yang paling rendah itu masih majority. Kalau saya tidak salah itu masih sekitar 60% dari angkatan kerja kita itu tamatan SD ke bawah atau SMP ke bawah. Itu menjadi tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri bagi kita. Jadi justru itu yang saya katakan tadi, sinergi antara kementerian. Tidak boleh ada fragmented policy. Policy yang berbeda-beda, yang tidak seiring, tidak sejalan. Seperti tadi Pak Hatna sudah kutip beberapa statement. Untuk masalah mudik aja, itu bisa beda-beda statementnya. Untuk masalah apakah ojol boleh angkut teman orang atau tidak dalam masa pandemi ini, itu juga masih terjadi tarik ulur. Apalagi terhadap hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi.
memang saya bukan ahli ekonomi, sangat disayangkan dalam hal ini pemaparan saya kurang, tapi saya dari sisi kebijakan saya melihat itu bahwa kata kuncinya adalah Saya minta maaf. Saya minta maaf Ya. Pak, hendaknya dibatasi, jangan ceramah lagi, jawab Ya. pertanyaan. Kasihan yang tanya yang lainnya. Maaf. Ya, saya rasa itu Pak Edi, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kata kuncinya adalah sinergisitas kita manfaatkan itu. Terima kasih. Makasih Pak Saromo. Tanya Pak. Pak Ya. Prof Joko mau menambahkan? Bukan, tadi pertanyaannya dari Pak Edi itu apa ya, mengenai leadership itu apa? Nggak ada. Ya itu Saya hanya lanjutkan Prof. Saya menanyakan pasca COVID ini ya, kira lompatan apa yang harus kita lakukan. Ya, saya hanya melihat ini kan ada kesempatan besar. Industri terbuka, misalnya katakanlah sekarang orang yang tadinya tidak mengenal Zoom, tidak mengenal Webex, terus tiba-tiba sekarang melek dengan Zooming, dengan istilah baru. Nah, kalau hanya sekedar pertanian, swasembada, kok kayaknya kita nanti hanya putar-putar di tempat aja ini, Prof Joko. Kalau menurut saya begitu. Nah, kira-kira ke depan ini kesempatan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa turn around, gitu Prof. pertama kalau saya pegang adalah tolong kita sekarang secara politis lebih dewasa dalam bersikap leadernya. Menurut saya, siapapun leadernya sekarang jangan orientasi golongan, jangan orientasi partai, tapi orientasi anak bangsa. Dua, seluruhnya kita harus disiplin. Disiplin untuk maju bersama, dari menristek juga betul-betul konsisten dengan pendidikannya, memperluas teknologi secara baik, menggalakkan kebersamaan. Jadi salah satu yang betul adalah energinya harus baik. Tidak lagi pemimpin-pemimpin di kalangan kelompok tertentu itu bicaranya hanya mencari kelemahan lawan politik. Kita menghadapi persoalan besar bersama bangsa. Leadership harus kuat. Itu saja. Terima kasih. Makasih Prof. Tanya Prof. Terima kasih Prof Joko. Ya. Oke. Ya. Di bawah. Tanya Pak Prof. Sebentar, satu ini. Tadi Pak Aditya jadi menanyakan tadi persen pertama. Kalau tidak ke Pak Bambang yang tadi ya. Pak Bambang silakan. Ya, Prof Joko, pertanyaannya mengenai leadership style. Setelah post-COVID nanti akan ada new normal ya. Jadi kita nggak bisa hindari pasti ada new normal atau new normal life, cara hidup yang baru akan datang insya Allah setelah post-COVID ini berlalu. Kira-kira leadership style yang seperti apa dalam pandangan Prof Joko yang akan muncul ataupun yang diperlukan untuk bangsa Indonesia ini akan bisa melangkah maju lebih baik lagi di post-COVID-19 ini. Terima kasih, Bro. Kalau pendapat saya, mempertahankan ketegasan, konsisten, tapi dalam domain kasih sayang, empati yang kuat sesuai perubahan mega shift dari manusia. Jadi nggak bisa lagi terlalu baik, tapi disiplin, kehormatan, kuat, tapi penuh kasih sayang. Itu yang bergerak. Kalau nanti bisa dipakai itu, Mas, dan tidak usah saling menyalahkan. Kalau buat saya itu yang bisa berhasil kalau mau maju bersama. Itu Pak Suamam. Memang nanti baru saya meriset setelah ini dengan teman-teman, dan itu memerlukan waktu. Belum tidak bisa dibahas saat ini secara terperinci, tapi menujunya ke sana. Ada bentuk kita memperhatikan HAM, tapi jangan terlalu terjebak HAM. Itu loh Mas. Itu, terima kasih. Terima kasih Prof Joko.
Pak Maman sudah cukup ya? Ya, ada satu tadi Pak Joko sampaikan bahwa saat ini itu kita tidak boleh lagi mementingkan golongan atau bagaimana, tapi kenyataannya ini malah antar golongan malah banyak menggunakan isu-isu COVID ini untuk menyerang satu sama lain. Nah, ini bagaimana ya bisa meredakan semangat-semangat primordial seperti ini sehingga ke depan ini kita bisa menjadi satu bangsa yang kuat. Jangan ikut-ikut menyebarkan hoax. Saya baru saja membaca hoax tadi. Bangsa bela bangsa. Jangan ikuti. Langsung hapus. Berikutnya, kepada pemimpin-pemimpin politik yang terhormat. Jangan mementingkan kepentingan politikmu. Enggak, kita kalah nanti. Lihat bagaimana negara Vietnam. Disiplinnya sangat kuat. Saling menghormati. Nah, ini yang kita harus jaga, Mas. Kepentingan nafsu, syahwat, kekuasaan itu ya dikurangi gitu. Untuk negara. Itu kalau saya. Sikapnya itu apa? Tadi, memimpin amanah dan kewajiban. Bukan hak. Kalau itu saya Mas Bambang. Pertahankan ini saja. Nanti saya akan riset. Bagaimana caranya, baru nanti saya riset. Terima kasih Mas Bambang. Terima kasih Bro. Masih. Berikutnya Pak Rolando tadi, Pak. Rolandi jadi bertanya Pak. Kalau tidak ini ada pertanyaan dari chat juga. Berapa? Ya. Saya mau boleh tanya? Iya, monggo. Silakan Pak. Oh iya. Terima kasih. Saya Pak Agus Purwo, Pak Moderator. Ya, gimana? Nah, gini. Mungkin yang pertama untuk Prof. Joko sama Pak Hatna ya barangkali. Kebetulan saya melakukan kajian tentang kaitannya terjadinya peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan pada saat pandemi COVID ini. Nah, itu adanya tinggi peningkatan pelaporan terjadinya KDRT itu sampai 3 kali lipat itu dari Komnas Perempuan. Nah, kira-kira barangkali ada masukan dari Prof. Joko atau Pak Hatna yang terkait dengan kebijakan. Kira-kira kebijakan yang diambil sekarang dalam penanganan COVID ini, kira-kira yang taruhlah tidak menimbulkan peningkatan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, itu kira-kira bagaimana begitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin untuk Prof. Muhajir barangkali, yang kedua ini terkait dengan ideologi. Adanya ideologi inovasi, contohnya yang diberi contoh tadi Cina, yaitu adanya e-currency. Kira-kira seberapa besar dampaknya terhadap rakyat Indonesia begitu perkembangan itu. Saya kira itu yang kedua, Pak. Yang ketiga satu lagi barangkali untuk Pak Hatna terkait dengan gap antara kebijakan dengan data. Kebijakan dengan data. Beberapa waktu lalu saya juga telah membaca terjadinya perbedaan jumlah pasien yang terkonfirmasi COVID ini antara yang dipaparkan oleh pemerintah itu dengan para peneliti khususnya yang di negara-negara barat itu kalau yang dilaporkan oleh pemerintah kita itu dianggap kurang pas karena hanya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lab yang terpengaruh oleh berbagai macam. Nah, kalau di barat itu kemarin yang saya baca itu berdasarkan kapan seseorang itu mulai terasa gejalanya. Nah, baru terasa gejala itu sudah dicatat sebagai pasien begitu. Nah, akhirnya dampaknya bahwa data kita itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang ada. Nah, kira-kira hal ini mohon tanggapan dari Pak Hatna. Terima kasih Pak Moderator. Ada 3 hal tadi yang menurut saya penting. Terima kasih.
Terima kasih Pak Agus. Monggo narasumber ada yang menanggapi. Pak Hatta, Prof. Muhadjir. Pak Salamat. Kalau saya mendengar masalah yang saya kuasai saja, saya tidak mempunyai data yang reliable akurat mengenai tingkat kejahatan. Tapi yang pasti terjadi dalam keadaan orang lapar seperti sekarang ini, kejahatan pasti meningkat. Tapi saya tidak punya data mengenai hanya pelecehan terhadap perempuan. Jadi saya tidak bisa kasih komentar, Mas Agus, mohon maaf. Dan soal data tadi, ya, maaf saya bukan ahlinya mengenai kesehatan. Jadi tidak mungkin saya menanggapi soal laporan-laporan pemerintah yang disecar oleh negara. Tetapi saya sebagai warga negara Indonesia, saya orang Islam, saya ikuti surah An-Nisa nomor 59, yaitu patuhlah kepada Tuhan, Nabi, dan pemimpin di antara kamu. Jadi saya memastikan, saya percaya Doni Monardo, saya percaya sama itu. Bahwa asing itu menyerang itu urusan mereka. Saya tidak peduli, waktunya nggak ada itu. Ngopeni komentar orang yang tidak berdasar. Itu saya, maaf ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum. Patuhlah kepada pemimpinmu. Kalau kita terombang-ambing oleh pendapat orang asing yang tidak jelas, bangsa ini kacau. Saya percaya keterangan pemerintah. Itu saja. Ini harus kita pegang supaya kita tuh nggak terombang-ambing, nggak tidak ikut sakit, Pak. Itu pendapat saya pribadi. Mohon maaf, terima kasih. Silakan yang lain. Terima kasih Prof. Joko. Pak Hatta mau menanggapi Ya. mungkin polisi. Terima kasih Agus Purwo. Saya kaget juga Pak Agus Purwo concern dengan KDRT ya, walaupun saya terus terang juga bukan ahli persoalan KDRT. Justru Pak Prof Muhadjir sebenarnya yang pakar tentang ini. Sebenarnya nanti Prof Muhadjir saya masih ragu sebenarnya dengan data-data yang ada sekarang ini terkait soal bahwa masa COVID ya kan, asumsinya bahwa intensitas yang tinggi di rumah justru menyebabkan kekerasan ya. Itu agak ini juga hipotesis yang masih bisa diperdebatkan. Ya, halo. Jadi cepat mengambil kesimpulan itu, Pak. Ya, barangkali begitu ya Pak Bambang. Jadi saya juga terus terang itu masih agak ragu Pak Agus Purwo dengan data itu ya. Kita harus apa? Dari Komnas Perempuan itu menerima 3 kali lipat. Ya, bisa juga ya sebenarnya data-data seperti itu dulu tidak dilaporkan. Sekarang ketika semua orang di rumah dilaporkan, kan ini juga yang kita harus hati-hati juga Pak Agus Purwo, bahwa mungkin juga bahwa sinyalemen seperti itu hipotesis yang saya bilang tadi bahwa intensitas yang tinggi di rumah bisa saja menyebabkan, tapi ini memang perlu kajian riset ya yang perlu mendalam tentang hal ini. Tapi yang penting dalam hal ini saya kira kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini dalam menahan laju kekerasan ini kan sudah banyak sebenarnya, mulai dari pencegahan sampai kemudian pada tindakannya. Jadi saya percaya kalau Komnas sudah banyak melakukan hal ini, mulai dari pencegahan terhadap misalnya kalau kita sering menerima kan di dalam SMS kita ya, kalau ada kekerasan tolong dilaporkan ke sini dan sebagainya. Itu saya kira bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan itu ya, sampai pada penanganan secara hukum dari kasus-kasus kekerasan itu. Nah, ini yang harus dilakukan secara simultan terus menerus ya. Jadi saya kira tidak ini Pak Agus ya, kaitannya dengan KDRT ini saya tidak terlalu mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya. Hanya perlu memang riset secara khusus apakah betul ini terjadi, karena ini kan juga di dalam masalah kependudukan yang lain, misalnya bahwa selama pandemi COVID ini
jumlah bayi yang lahir itu meningkat, misalnya kan tingkat kehamilan meningkat gitu. Ini kan juga perlu pengkajian ya, walaupun itu isu yang kadang menarik untuk diperdebatkan, tapi itu kita masih perlu hipotesis baru, apakah hal itu juga betul atau tidak ya. Nah, itu mungkin komentar saya Pak Agus Purwo tentang masalah ini. Walaupun ini memang menarik ya, tapi saya masih agak meragukan sebelum data-data itu betul-betul valid dibandingkan dengan data sebelumnya dan bagaimana metodenya pada saat itu. Kemudian yang kedua, persoalan tentang adanya gap dengan antara kebijakan dengan data. Ini persoalan internasional sebenarnya Pak, jadi bukan hanya di Indonesia. Akar masalahnya adalah yang tadi saya di dalam penjelasan saya yang saya sebut sebagai valley of death itu ya. Jadi ada kesenjangan yang luar biasa, ada dua dunia yang berbeda, ada dua sisi tebing yang berbeda ya. Yang pertama tebing adalah produsen dari knowledge, produsen dari data, informasi kebijakan, tapi di sisi yang lain ada policy making di tebing yang lain, dan ini sampai sekarang itu banyak nggak nyambungnya ya. Dari kasus yang ada di Indonesia sekarang ini saja kita lihat ya, bagaimana lembaga riset yang riset tentang obat ya, seperti Eijkman, ya, UGM, dan sebagainya, ternyata tidak memiliki alat-alat yang cukup untuk meneliti tentang bagaimana nanti membuat antivirusnya. Itu kan hal yang aneh. Kita sudah sekian puluh tahun merdeka, kenapa kemudian ini data untuk yang ilmiah tadi ya itu nggak ada gitu, sehingga terpaksa ada lembaga yang sebenarnya sama sekali bukan tugasnya harus cross cutting ya untuk mengambil alih menyuplai alat-alat tadi. Itu termasuk UGM, itu termasuk dapat berkahnya dari kasus ini ya, dapat peralatan yang sudah sekian puluh tahun sebenarnya UGM mungkin minta itu ya, nggak ada itu. Jadi ini gapnya itu senjanya luar biasa. Nah ini yang saya kira terjadi di banyak negara, bukan hanya di Indonesia ini. Jadi akhirnya data itu tidak dijadikan data menjadi nomor sekian di dalam pengambilan keputusan. Biasanya kalau nggak dipakai instingnya, ya, dipakai hanya pengalaman dia, sambil kadang-kadang ada faktor like, dislike dan sebagainya. Itu pengambilan keputusan, pola-pola pengambilan keputusan di banyak policy maker di banyak negara lah, ya, termasuk di Indonesia itu. Nah ini yang dikhawatirkan oleh kita, kemudian data yang kita percaya itu yang mana ini ya. Nah ini perdebatan ini banyak, mulai dari perdebatan tentang definisinya tadi yang seperti juga dijelaskan oleh Pak Agus Purwo ya, definisi yang disebut sakit itu kayak apa ini. Nah ini kan implikasinya pada jumlahnya, kalau yang itu PDP saja sudah masuk data yang positif misalnya, kan repot ini. Terus pada aspek metodenya ya, bagaimana cara mengumpulkan datanya, itu juga banyak masalahnya. Juga pada aspek kredibilitas dari lembaga-lembaga yang melakukan pengkajian itu, ini banyak masalahnya. Sehingga tebing ini berbeda dengan tebing yang juga di sisi yang lain yang saya sebut sebagai tebing policy making tadi. Ya, policy making itu dunia yang berbeda dengan dunia ilmiah. Dunia mereka itu dunia politik, dunia taktis dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita cari jembatannya sebenarnya, bagaimana sehingga dua sisi tebing ini ada jembatan yang bisa disatukan itu. Ini kita dari kasus COVID ini sebenarnya kita sudah bisa melihat bagaimana kita memperbaiki ke depan terhadap ya, jadi menciptakan jembatan itu. Yang penting adalah di sini yang harus dilandasi ketika membuat jembatan ini harus ada trust-nya. Ya. Mohon maaf saya potong. Kita persingkat, waktunya pendek, banyak mau tanya. Kita persingkat. Ya, saya kira itu saja ya. Kalau tarafnya jalan, saya kira kita bisa itu bikin. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, ini ada pertanyaan juga yang menarik ini saya berikan untuk Prof. Muhajir. Saya belum menjawab saya. Ini ada pertanyaan menarik, Prof. Muhajir, terkait dengan ideologi inovasi. Nah, itu Indonesia itu situasinya bagaimana dan bagaimana turnaround dapat
berdampak ke ekonomi. Terus apakah ada ini pertanyaan kedua, apakah ada xenofobia? Apakah ada potensi xenofobia setelah 19? Monggo. Iya. Apa Islamofobia berkurang? Ada ya. Saya banyak pertanyaan tadi ya. Tentang ideologi inovasi. Ya, betul. Oke, ideologi inovasi ya. Tadi tentang KDRT saya paham. Ideologi inovasi itu apa namanya? Mungkin Indonesia pun sudah seperti itu ya. Paling kurang itu sudah jadi ideologinya Jokowi. Kalau kita melihat dari statement ya, dan juga sekarang misalnya akan ada lomba, semacam lomba ya dalam KDRT ya. Nah, levelnya itu dinas, bisa levelnya itu adalah pemerintahan daerah, antar daerah gitu, dan kemudian tiap tahun itu diberikan penghargaan siapa yang dianggap juara dan sebagainya, sehingga apa namanya competition to be more inovatif gitu ya. Jadi kompetisi terkait dengan inovativitas itu sudah mulai bergejala di Indonesia, dan ruang inovasi kan tidak hanya nasional tapi global gitu. Dan Cina tadi kita sebut sebagai negara yang paling inovatif karena memang ya banyak apa namanya contoh-contoh inovasi yang mereka lakukan. Dan inovasi itu kan sebenarnya terbuka, siapapun sih bisa mengadopsi asal dia mau gitu, nggak bisa dikunci gitu. Dan ruang bagi Indonesia itu untuk misalnya aja melakukan adopsi inovasi yang dikembangkan oleh Cina atau oleh apapun gitu, itu sangat terbuka, tergantung daripada daya penerimaan terhadap inovasi. Gitu. Kan kalau dalam teori difusi inovasi itu kan ada fase adopter, ada yang late adopter, ya, kemudian ada yang legend ya. Nah di Indonesia itu apa namanya kita masih mempunyai problem di dalam kecepatan mengadopsi itu, ya. Termasuk misalnya soal COVID saja itu. Bagaimana inovasi untuk mengendalikan COVID yang di luar menemukan menggunakan vaksin karena vaksin itu belum ada, dengan social distancing misalnya saja. Social distancing itu inovasi sosial. Jadi inovasi itu bisa terimplementasi kalau memang semua orang itu menerima inovasi itu, menjadi early adopternya gitu. Sementara di Indonesia yang late adopter sama yang legend itu masih banyak. Nah ini problem kultural ya, jadi budaya inovasi itu sendiri. Jadi kalau kita mau cepat membuat inovasi itu menjadi ideologi, maka harus ada budaya inovasi itu. Ada buku yang mengatakan tentang ini business as usual, kemudian kata business dicorek diganti innovation, jadi innovation as usual. Nah Cina sudah sampai seperti ini, jadi business as usual udah hilang gitu. Di sana sudah innovation as usual, jadi sehari-hari itu berinovasi. Kita harus menuju ke sana juga gitu. Kalau kita nggak mau ketinggalan gitu. Ini kita sudah di era inovasi, jadi kecepatan inovasi itu menentukan kemajuan kita sebagai bangsa. Saya kira itu aja ya. Terkait e-currency misalnya, itu inovasi yang dilakukan oleh Cina. Saya tidak tahu seberapa jauh itu bisa ditiru. Kan Indonesia bisa mengembangkan juga e-rupiah misalnya. Kalau uang itu elektronik itu kan lebih aman. Kemungkinan dicopet kan nggak ada uang elektronik, kalau nyopetnya gimana gitu. Jadi lebih safe gitu. Lebih cepat juga untuk dimanfaatkan. Cina berhasil mengamankan e-currency itu, e-RMB itu untuk misalnya saja penggajian pegawai. Jadi nggak usah memberikan uang cash gitu, tapi dalam bentuk elektronik. Sebenarnya itu persoalan adopsi teknologi yang tidak terlalu sulit kalau Indonesia mau meniru gitu. Sekarang Cina masih eksperimen ya, tapi sampai sejauh ini eksperimennya yang kelihatannya itu memang lancar gitu, sepertinya tidak ada hambatan gitu, sehingga itu menjadi sistem nasional sekarang itu e-currency itu. Nah Indonesia bukan tidak mungkin untuk bisa meniru, dan saya kira banyak ahli IT yang bisa menirukan itu. Jadi pertanyaan kita adalah keterbukaan kita itu untuk menerima inovasi dari luar, dan juga kemampuan kita untuk mengembangkan inovasi dari dalam. Lalu kemudian juga seberapa jauh masyarakat itu bisa menerima terhadap inovasi itu, yang makin lama akan makin banyak. Jadi ideologisasi kecenderungan membelokkan inovasi itu menjadi persoalan ideologi, persoalan agama, itu seharusnya bisa dihindarkan. Soal COVID itu kan sering diagamakan kan, seperti misalnya saja dalam konteks social distancing,
kemudian sembahyang itu harus di rumah. Nah, kemudian muncul golongan tentang wah ini apa namanya bukti kalau pemerintah itu anti agama, sehingga menjauhkan masyarakat dari Tuhannya, dari tempat ibadahnya dan sebagainya. Nah, kayak gini memperlambat proses inovasi. Nah, bagaimana kita mengubah itu kultur masyarakat kita itu sehingga menjadi lebih terbuka pada inovasi. Ini pekerjaan besar yang kita harus melakukannya. Sekali itu ya Pak Agus ya. Siap. Iya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Boleh saya bicara, Pak? Halo? Mengenai xenofobia tadi. Halo, Moderator, bisa tanya? Satu siapa ini mau bertanya? Pak Rosyad? Rosyad. Ya, Rosyad. Ya. Saya hanya ingin sedikit menambahkan dari uraian dari Pak Joko Santoso. Masalahnya begini, di dalam 19 kemampuan yang harus dimiliki oleh leader itu ada satu yang menurut saya penting, yaitu how to make making decision. Memang di dalam konsep Pak Joko 9 itu sudah ada apa yang dikerjakan oleh otak kiri, otak kanan. Tetapi maksud saya, ini proses membuat keputusan itu bagaimana yang baik. Ini penting sekali buat karena katakanlah Bung Karno mengusulkan Pancasila, itu saja setelah menggali data-data analisa dari data berabad-abad baru mengusulkan itu ke panitia persiapan kemerdekaan. Demikian juga saat ini pikiran kita itu perlu sekali membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kira-kira yang pernah saya baca di dalam salah satu buku Making Decision. Konsep membuat keputusan yang lengkap itu pertama tentu data collecting. Data collecting itu tentu yang ada relevansinya dengan apa yang akan diputuskan. Kemudian kedua itu analyze daripada data. Nah, analyzing data ini menghasilkan suatu alternatif. Alternatif maksudnya nanti usul-usul keputusan itu kayak apa? Misalnya A, B, C. Nah, kemudian setelah kita menetapkan alternatif, kita itu harus mengkuantifisir sejauh mungkin ya. Jadi plusnya berapa, minusnya berapa, plusnya berapa, minusnya berapa, sehingga decision maker itu akan sangat mudah menentukan mana yang dari ABC itu mempunyai nilai yang paling tepat untuk dipakai sebagai keputusan. Nah, ini saya baca dari bukunya Bros, udah puluhan tahun yang lalu, tapi barangkali masih relevan sampai sekarang. Jadi ini yang ingin saya tambahkan, karena sekarang pun keputusan kapan kita akan memutus tali PSBB itu sangat penting sekali. Maju salah, kemudian mundur juga salah, semua ada plus minusnya. Ini harus diputus dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan analisa yang ilmiah, yang tepat, supaya keputusan kita bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Prof. Joko kalau mau direspon langsung Prof. Iya. Singkat saja mungkin. Ya, saya singkat saja. Pak Rosyad Adipati Ronggolawe, yaitu orang Tuban. Jadi begini, saya masukkan di dalam TRIDS nomor 3. Berani dan tidak ragu dalam mengambil keputusan. Itu ada uraiannya Pak Rosyad. Nanti waktu bukunya jadi, saya kasih. Saya masukkan pandangan Anda yang bagus tadi, yaitu dari punya Rosyad. Terima kasih Pak Rosyad. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin untuk karena waktu juga ya. Atau Pak ini ada yang mau bertanya tadi, ada yang ngecat saya. Mungkin bisa boleh. Singkat, Pak. Singkat saja, dengan Pak Esti. Iya Pak Esti, singkat saja Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya ini ditujukan untuk mungkin Prof. Joko, kemudian Prof. Muhajir dan Pak Hatna. Jadi kalau saya simpulkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Muhajir dan Pak Hatna, saya melihat bahwa kebijakan itu adalah pilihan, dan kebijakan itu akan dipengaruhi oleh karakter kepemimpinan, karakter politik,
karakter pemerintahnya sendiri dan karakter masyarakat. Kalau saya melihat kebijakan yang untuk penanganan COVID-19 di Indonesia sekarang ini, saya melihat kebijakannya itu maju mundur, sehingga terkesan bahwa itu adalah kebijakan yang kompromistis. Nah, apakah dengan kebijakan kompromistis ini untuk penanganan pandemi yang dampaknya sangat luar biasa, itu tepat kebijakan kompromistis itu? Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah bisa disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil itu mencerminkan karakter kepemimpinan yang sesungguhnya sekarang ini? Demikian untuk pertanyaan kami. Terima kasih untuk moderator dan khususnya untuk Prof. Joko, Prof. Muhajir, dan Dr. Hana. Demikian, matur nuwun. Ya, mungkin bisa direspon oleh semua narasumber, masuk Assalamualaikum. Siapa dulu? Prof. Muhajir.